Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dua bola kristal ini adalah kristal spasial yang disempurnakan Chu Xingyun untuk mereka oleh Yuan Hong dan Niu Bang. Kristal ruang sebenarnya hanya nama Chu Xingyun biasa mengatakan. Kristal ini bukan kristal nyata, tetapi kristal yang dibentuk oleh kekuatan ruang. Seperti ruang dimensi Chu Xingyun, ruang di dalam kristal ruang dapat menampung makhluk hidup. Alasan mengapa dia meminta Chu Xingyun untuk dua kristal ruang ini adalah karena kedua orang ini tidak tahan atas permintaan teman-teman mereka. Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, Yuan Hong dan Niu Nang saling melirik, dan kemudian membuka kristal ruang pada saat yang sama. Dalam dua suara, cahaya putih melintas, dan dua sosok besar muncul di kehampaan. Melihat lebih dekat, dua sosok besar itu adalah dua beruang raksasa. Saat ini, mereka merangkak di kehampaan dan tidur. Kedua beruang raksasa ini tidak lain adalah Xiongda dan Xiong'er yang ditaklukkan oleh Chu Xingyun. Ketika Chu Xingyun meninggalkan Qiankun World, Chu Xingyun menahan Xiongda dan Xiong'er di Qiankun World untuk mencegah klan iblis dan melindungi klan manusia. Dia diam-diam melindungi klan manusia dan melindungi dupa aliran air. Namun, saat Chu Xingyun pergi, dan dengan serangkaian pertempuran yang diluncurkan oleh Sui Liuxiang, umat manusia telah menjadi penguasa dunia Qiankun. Meskipun klan iblis belum sepenuhnya musnah, juga sulit untuk berbalik. Misi Xiongda dan Xiong'er tidak lagi ada, baik manusia maupun air tidak harum, mereka tidak membutuhkan mereka untuk melindungi mereka sama sekali. Karena itu, ketika Chu Xingyun mengendarai kapal perang hantu, bergegas kembali ke dunia Qiankun dan membawa batu giok ke dunia orang mati, Xiongda dan Xiong'er menemukan Yuan Hong dan Niu Ram. Setelah bergaul selama bertahun-tahun, karena empat penjaga Chu Xingyun, Yuan Hong, Niu Ram, Xiongda, Xiong'er, persahabatan antara satu sama lain sangat baik. Tidak dapat menerima permintaan Xiongdahe dan Xiong'er, Yuan Hong dan Niu Ram meminta kristal ruang angkasa kepada Chu Xingyun, diam-diam memasukkan Xiongdahe Xiong'er ke dalamnya, dan membawa mereka ke lautan bintang. Alasan mengapa Xiongda Xiong'er tidak pergi langsung ke Chu Xingyun adalah karena mereka takut. Mencapai kekuatan Xiongda dan Xiong'er, tidak ada cara untuk meningkatkan di dunia Qiankun. Bahkan jika waktu berlalu, kekuatan mereka tidak akan membuat kemajuan besar. Karena itu, tidak peduli apa, Xiongda dan Xiong'er tidak ingin tinggal di dunia Qiankun. Meskipun Sui Liuxiang tidak lagi membutuhkan mereka untuk melindungi, mereka tidak yakin bahwa umat manusia masih membutuhkan mereka untuk melindungi, apalagi tahu apakah keluarga kerajaan Dacu membutuhkan mereka untuk melindungi. Oleh karena itu, Xiongda dan Xiong'er tidak berani pergi ke Chu Xingyun, jika tidak, setidaknya setengah dari kemungkinan, mereka akan ditinggalkan oleh Chu Xingyun, terus melindungi umat manusia dan dunia Qiankun. Tentu saja, Yuan Hong dan Niu Nang tidak bersembunyi dari Chu Xingyun, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan jelas. Yuan Hong dan Niu Ram hanya bertanya secara singkat apakah mereka bisa membawa teman-teman mereka dari dua klan iblis ke lautan bintang. Menghadapi permintaan seperti itu, bagaimana mungkin Chu Xingyun tidak mengizinkannya? Melihat Yuan Hong dan Niu Nang meremas dan bertahan, kata-kata Chu Xingyun berpikir bahwa Yuan Hong dan Niu Nang membawa kekasih dan kekasih mereka, bagaimana ini bisa ditolak? Kapal perang hantu memiliki 3.000 mil, apalagi 2 orang, 20 juta orang membuangnya, itu bukan apa-apa. Itu saja, bersembunyi di ruang kristal Yuan Hong dan Niu Ram, Xiongda dan Xiong'er memasuki kondisi hibernasi. Hingga saat ini, mereka dibebaskan oleh Yuan Hong dan Niu Ram. Melihat dua beruang bodoh masih tidur, Yuan Hong dan Niu Ram juga diterima, mereka menendang pantat Xiongda dan Xiong'er dengan satu kaki. Dalam lolongan sengit Xiongda dan Xiong'er tiba-tiba bangun. Menutupi bokong dengan kedua tangan, Xiongda dan Xiong'er membuka mulut mereka dengan keras, berniat untuk bertarung dengan orang lain. Tapi ketika aku melihat sekeliling, hanya ada Yuan Hong, Niu Ram, dan kecoa itu. Jelas pantat mereka ditendang oleh ketiganya. Ada senyum masam yang tak berdaya. Jika mereka bertiga menendang di depannya, Xiongda dan Xiong'er hanya bisa mengakuinya. Jika tidak, apalagi yang bisa mereka lakukan, apakah mereka harus mengembalikannya? Melihat ekspresi Xiongda dan Xiong'er, Kaisar Kokroa berkata, "Oke, waktu sudah habis, mari kita mulai sekarang." Saling memandang, kecoa, Yuan Hong, Niu Ram, Xiongda, Xiong'er, semuanya memaksakan setetes darah esensi. 5 tetes darah esensi bergabung dalam kekosongan, terkondensasi menjadi setetes darah besar, dan kemudian, dilemparkan ke medan perang Taiko. Ketika setetes darah esensi diserap oleh medan perang Taiko, mereka berlima mengatakan pada saat yang sama, mengambil darah esensi sebagai panduan, kami berlima, secara sukarela membentuk tim 5 orang, berbagi nasib baik dan ketidakberuntungan, semua kepentingan dibagi.
Desak Taiko akan mengizinkan. Kata-kata dari 5 baru saja jatuh. Suasana medan perang kuno langsung diproyeksikan merah, kuning, biru, hijau, ungu, dan 5 sinar cahaya berwarna, yang diproyeksikan pada Yuan Hong, Niu Ram, Kokroah, dan Xiongda dan Xiong Er masing-masing. Di atas, melihat adegan ini, Kaisar Kokroah dengan buru-buru mengeluarkan 500 tulang roh dan berkorban di udara. Kami dan 5 orang, mengajukan permohonan token identitas, dan silakan memasuki kota kuno Nanhuang. Dengan kata-kata Kaisar Kokroah, 500 tulang roh pecah dalam sekejap dan cahaya putih menyala, terkondensasi menjadi 5 token tulang putih, tergantung di depan 5 orang. Melirik satu sama lain, kelima pria itu memaksakan setetes darah esensi, dan bergabung ke tulang. Saat berikutnya, cahaya putih menyala, dan sosok 5 orang Yuan Hong menghilang ke dalam kekosongan langsung. Ketika itu muncul kembali, 5 orang Yuan Hong telah memasuki kota kuno Nanhuang. Membuka manual latihan yang disajikan oleh Kaisar Serakah, Kaisar Kokroah dengan cepat mendongak. Segera, di bawah kepemimpinan Kaisar Kecoa Zun, mereka berlima memasuki toko konsinyasi Pavilion Jubao dan membeli 10 set kostum jiwa dengan uang yang diberikan kepada mereka oleh Kaisar Wolf. Di antara mereka, ada 5 set jiwa rumah mewah putih dan 5 set jiwa rumah mewah hijau. Bai Mang Samsung Soul Pack tidak apa-apa, tidak terlalu berharga. Namun, pakaian jiwa dari Green Mang Samsung memiliki 1 set 500.000 tulang jiwa, bahkan Kaisar Serigala Serakah tidak mampu membayar begitu banyak uang. Untungnya, jika Anda hanya membeli pakaian jiwa bintang roh hijau, 1 set hanya akan dikenakan biaya 100.000 tulang jiwa. Uang ini masih terjangkau untuk Kaisar Serigala-Serigala, tetapi dengan cara ini, Kaisar Serigala-Serigala sudah tidak punya uang. Setelah membeli 10 set pakaian jiwa, selanjutnya, Kecoa Kaisar Zun mempekerjakan 4 tentara bayaran troll dari Green Mansions of War Souls, dan meninggalkan kota kuno Nanhuang untuk pertama kalinya, berkendara menuju hutan belantara. Setelah bergegas sampai ke padang belantara batu, dengan bantuan 4 tentara bayaran klan troll, Yuan Hong dan 5 orang dengan cepat memadatkan semangat perang Bai Mang. Segera, masa kerja 3 hari berakhir, dan 4 tentara bayaran troll berbalik dan pergi ke tempat meninggalkan Yuan Hong dan 5 di hutan belantara. Setelah mengirim 4 tentara bayaran troll, Xiongda, Xiong Er, Yuan Hong, dan Niu Ram, dan Kokroah Emperor Zun segera menemukan sudut rahasia. Menurut instruksi dalam manual pelatihan, kelima orang itu masing-masing memperbaiki 1 set kostum jiwa putih Samsung Mans, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tiba-tiba meningkat. Berbicara tentang ini, kelima orang ini benar-benar sombong. Tak perlu dikatakan, Yuan Hong dan Niu Ram, yang satu memiliki garis keturunan kera iblis archaik, dan yang lainnya memiliki garis keturunan dari sapi setan campuran. Anda tahu, nama-nama ras apapun tidak berantakan, mereka semua valid. Entah kera iblis atau sapi iblis, mereka semua membawa kata ajaib. Alasan mengapa mereka tidak disebut kera raksasa archaik, ternak raksasa campuran, adalah karena kedua garis keturunan ini adalah darah campuran iblis dan iblis. Terus terang, kera iblis dan sapi iblis adalah kera dan sapi dengan darah klan iblis. Taiko Ape, meskipun namanya hanya satu kata pendek, tampaknya itu dapat digunakan untuk nama makhluk yang sama, tetapi kenyataannya tidak demikian. Taiko Ape adalah keturunan dari Taiko Ape dan Demon Rache. Ia memiliki darah dari Demon Rache. Kera raksasa purba adalah kera berdarah murni, dan manusia telah berevolusi dari kera purba. Karena ada garis darah ras iblis, maka di medan perang kuno ini, tidak akan diserang oleh malaria beracun dan roh jahat. Tidak hanya mereka tidak akan diserang oleh Kiki dan malaria beracun, Yuan Hong dan Niu Nang juga terkejut menemukan bahwa mereka dapat belajar dari malaria beracun dan roh-roh jahat di medan perang Taiko dan meningkatkan kekuatan mereka gila. Yuan Hong dan Niu Bang, jelas hanya jiwa perang 1 bintang Bai Mang, tetapi setelah menyerap malai seberacun dan roh-roh jahat, mereka dapat langsung meningkatkan jiwa perang menjadi jiwa perang Mang Hijau, dan posisi bintang dari jiwa perang telah dinaikkan oleh 9 bintang. Menurut instruksi dalam manual kultivasi, baik Yuan Hong dan Niu Nang sebenarnya memiliki garis keturunan dari Supreme Demon ke-9. Yuan Hong dan Niu Ram tidak bisa mengatakan lebih banyak, Xiongda dan Xiong Er datang berikutnya. Kedua orang ini adalah ras iblis murni dan sama sekali tidak memiliki garis keturunan iblis. Oleh karena itu, di medan perang kuno ini, mereka juga terkena malaria beracun dan erosi. Tetapi sebagai tuan dari semua ras di Lautan Bintang, alasan mengapa ras iblis dapat menjadi seluruh Lautan Bintang, ras yang paling kuat, bukan kebetulan. Xiongda dan Xiong Er termasuk dalam jenius ekstrim klan beruang yang kejam, dan klan beruang yang kejam diikat dengan anak harimau dan klan singa gila, 3 keluarga kerajaan. Meskipun ada 3 keluarga kerajaan di atas 3 suku, suku Lang Emas, suku Gosauk, dan suku Griffon, ketika datang ke kekuatan tempur individu, itu jelas tidak sebagus 3 suku kerajaan. Dapat dikatakan bahwa 80% dari wilayah suku iblis itu dibuat oleh suku harimau ganas, suku singa liar, dan suku beruang ganas. Di antara 3 keluarga kerajaan, macan dan gila singa adalah pelanggaran utama.
Suku beruang adalah penjaga utama tubuh batu dari suku beruang, ditambah darah-darah yang kejam, dapat digambarkan sebagai berlian padat tidak dapat dihancurkan. Xiongda dan Xiong'er keduanya jenius dari klan beruang yang kejam. Begitu mereka merangsang garis keturunan kekerasan, mereka langsung meningkatkan pertahanan mereka 3 kali lipat dan kekuatan mereka 3 kali lipat. Bahkan di luar bintang-bintang, darah kekerasan dari klan beruang kekerasan telah disebut teror, tetapi di medan perang kuno ini, itu tidak sesederhana teror, itu sudah dianggap melawan langit. Sederhananya, di luar medan perang Taiko, di dunia dalam lautan bintang, Xiongda dan Xiong'er sebenarnya jauh lebih rendah daripada Yuan Hong dan Niu Ram. Yuan Hong, Niu Ram, Xiongda, Xiong'er semuanya jenius terbalik dengan darah bangsawan. Namun, serangan utama Yuan Hong dan Niu Ram sebenarnya menang dalam pertempuran antara Star Sea dan Star Overseas. Yang disebut lama harus dilewatkan, Xiongda dan Xiong'er pada kenyataannya, secara implisit dikendalikan oleh Yuan Hong dan Niu Ram. Selain itu, sebagai demon defensif, Xiongda dan Xiong'er keluar dari pertarungan, tidak ada banyak kemampuan. Jika Anda menghormati Tuhan, hasil yang biasa adalah meskipun pihak lain tidak dapat membunuh Xiongda dan Xiong'er ingin saling membunuh, tetapi itu lebih sulit. Apakah itu kecepatan gerakan, tingkat fleksibilitas, atau kekuatan destruktif serangan, jaraknya terlalu besar. Tetapi begitu memasuki medan perang Suire, semuanya benar-benar berbeda. Xiongda dan Xiong'er, seperti Yuan Hong dan Niu Bang, juga memiliki darah bangsawan. Setelah memasuki medan perang Taiko, garis keturunan dan tubuh pertempuran Yuan Hong dan Niu Ram pada dasarnya tidak berubah, tetapi atas dasar aslinya, kekuatan tubuh, kekuatan jiwa perang, dan kekuatan jiwa ditambahkan, dan kemudian tidak ada yang bisa dikatakan juga. Namun, Xiongda dan Xiong'er berbeda. Garis keturunan mereka yang kejam, dengan restu dari medan perang Taiko, bisa disebut anti langit. Karakteristik garis keturunan yang kejam adalah sekali bersemangat, itu dapat memungkinkan Xiongda dan Xiong'er memiliki 3 kali pertahanan dan 3 kali kekuatan. Di luar medan perang Taiko, meskipun garis keturunan ini juga sangat tiran, masih jauh dari langit. Tetapi di medan perang kuno ini, setelah mengenakan satu set lengkap pakaian jiwa, begitu darah kekerasan distimulasi, dan kegilaan pertahanan meningkat 3 kali lipat, itu setara dengan memakai 3 set pakaian jiwa. Jelas memakai satu set kostum jiwa putih Samsung Mans, tetapi pada tubuh Xiongda dan Xiong'er itu setara dengan memakai 3 set kostum jiwa putih Mans, kekuatan pertahanannya persis sama dengan kostum bintang 9 White Mans Soul. Jika ini masalahnya, efeknya tidak akan di luar kendali. Anda tahu, Yuan Hong dan Niu Ram, yang memiliki darah dari Demon Rache, dapat langsung meningkatkan Jiuxing, yang hampir memiliki tingkat kekuatan penuh. Tapi jangan lupa, 3 kekuatan utama dari medan perang Taiko adalah tubuh, jiwa pertempuran, dan jiwa jas. Setelah memiliki jiwa perang, Xiongda dan Xiong'er dapat memperbaiki tulang roh untuk memperkuat tubuh, meningkatkan pertahanan tubuh, dan meningkatkan kekuatan tubuh. Dapat dikatakan bahwa setiap kali Anda meningkatkan level, setelah memperbaiki tulang roh yang cukup, pertahanan dan kekuatan Warframe akan berlipat ganda, atau bahkan meningkat beberapa kali. Setelah membuka garis keturunan yang kejam, Xiongda dan Xiong'er, pertahanan dan kekuatan tubuh perang 3 kali lipat, dan pertahanan dan kekuatan pakaian jiwa juga 3 kali lipat. Ini hanya menakutkan. Ini belum berakhir, yang paling penting adalah Xiongda dan fisik Xiong'er, meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan tubuh iblis Yuan Hong dan Niu Ram, mereka hanya tubuh batu yang solid. Menempatkannya di lautan bintang, tubuh berbatu ini persis seperti itu. Itu sedikit berlebihan, tetapi jika itu super kelas 1, itu bahkan lebih berlebihan. Sederhananya, tubuh batu adalah fisik biasa berukuran sedang. Tubuh batu dapat memadatkan kekuatan bumi, menarik energi dari bumi, memadatkan lapisan kulit batu, dan melindungi tubuh. Tidak ada yang istimewa dari itu. Tapi jangan lupa, ini adalah medan perang Taiko. Batu-batu di sini telah bertahan dari melankolis dan kegilaan selama ratusan juta tahun, dan bahkan tentara kekaisaran tidak dapat melihat jejak. Karena itu, ketika Xiongda dan Xiong'er mengembunkan kulit batu di medan perang Taiko, pertahanan mereka tidak terlukiskan. 3 kali pertahanan tubuh, 3 kali jiwa pertahanan, ditambah kulit batu seperti batu, di bawah perlindungan 3 lapis pertahanan Xiongda dan Xiong kuat, itu sama sekali tidak buruk. Selain itu, terlepas dari kulit batu yang melekat pada tubuh batu, hanya 3 kali lipat pertahanan dan kekuatan tubuh perang, dan 3 kali lipat pertahanan dan kekuatan pakaian jiwa, itu sudah cukup untuk membuat Xiongda dan Xiong'er menjadi tubuh emas yang tidak bisa dipatahkan. Apakah pelaku intimidasi hanya mengandalkan seperangkat rumah besar merah untuk memblokir kejutan 10 kali lipat dari tudung Admiralty dan bertindak baik-baik saja? Bayangkan jika Xiongda dan Xiong'er juga mengenakan setelan Red Mans, dan dengan meningkatnya garis keturunan yang kejam, pertahanan tubuh dan jiwa telah meningkat 3 kali lipat, seberapa kuat pertahanan mereka. Selain itu, yang lebih penting, baik tubuh stasiun maupun pakaian jiwa, tidak hanya meningkatkan pertahanan, tetapi juga meningkatkan kekuatan besar. Di bawah pengaruh garis keturunan yang kejam, kekuatan yang disediakan oleh kostum tubuh dan jiwa yang berdiri juga akan 3 kali lipat.
Pertahanan tak terkalahkan, dikombinasikan dengan kekuatan tak terkalahkan, adalah kondisi Xiongda dan Xiong'er saat ini. Di atas medan perang kuno ini, mereka yang memiliki pertahanan lebih tinggi dari mereka tidak memiliki kekuatan, dan mereka yang memiliki kekuatan lebih besar tidak memiliki pertahanan. Untuk mengatakan bahwa pertahanan lebih tinggi daripada klan beruang kekerasan, mungkin hanya klan kura-kura, tetapi kecepatan klan kura-kura benar-benar terlalu memalukan, itu tidak dapat dikalahkan atau dikalahkan. Lagi pula, klan kura-kura tidak dapat mengejar ketinggalan dengan ras apapun. Meskipun Bear Clan tidak ditandai oleh kecepatan, kecepatannya pasti tidak lambat, bahkan balapan yang relatif cepat. Dibandingkan dengan kura-kura dengan pertahanan ekstrim, suku beruang yang kejam memenangkan keseimbangan. Dengan tidak adanya kekurangan dan kekurangan, tetapi memiliki tingkat pertahanan yang tak terkalahkan, ini jelas merupakan perlombaan melawan surga. Yuan Hong dan Niu Ram memiliki darah iblis tingkat 9, mereka dapat menyerap malai seberacun dan roh jahat, dan secara paksa meningkatkan kekuatan tempur 9 bintang. Xiongda dan Xiong'er, meskipun mereka adalah klan iblis darah murni, tetapi bakat mereka terlalu tidak alami, terutama kulit membatu yang melekat pada tubuh batu, yang tidak hanya sangat keras, tetapi juga dapat menyerap dan memblokir roh jahat. Pada akhirnya, itu adalah Lord Kokroah. Kecoa Kaisar Zun berarti tidak ada darah ras iblis, tetapi hanya ras iblis biasa. Secara umum, tampaknya menjadi yang paling biasa-biasa saja. Tapi nyatanya, kecoa itu adalah kelompok pertama Suire. Ketika dunia pertama kali dibuka, suku kecoa lahir sebelum 10.000 suku. Setelah ratusan juta tahun evolusi, kera raksasa archaik telah berevolusi menjadi manusia, tetapi keluarga kecoa hampir tidak berubah, dan masih sama seperti dulu. Dengan kata lain, di masa zaman kuno yang tak terbatas, kecoa pernah hidup di medan perang kuno. Semuanya di sini benar-benar seperti rumah kecoa. Adapun malai seberacun, untuk keluarga kecoa, itu adalah harta langka. Di antara mereka, malaria beracun di medan perang kuno dapat diserap, disempurnakan, dan memperkuat toksisitas keluarga kecoa. Adapun roh-roh jahat kuno yang besar, bagi kaisar kecoa itu dapat diserap secara langsung, dan melalui kekuatan penciptaan, kecoa roh jahat terkondensasi. Jika prasasti kuno angin diserap, itu adalah kecoa angin. Jadi penyerapan saki kuno dari medan perang Taiko adalah apa yang mengembun kecoa saki. Meskipun dalam kecepatan, kecoa jauh lebih cepat daripada kecoa, dan itu jauh lebih cepat. Namun, kecoa defensif setara dengan binatang buas dalam hal kekuatan defensif dan kekuatan destruktif, sedangkan kecoa defensif memiliki pertahanan terlemah. Setelah memiliki jiwa perang, kaisar kecoa menghirup sejumlah besar malai seberacun Taiku, serta archaik saki, ke dalam tubuh. Saat berikutnya, satu persatu, satu demi satu, muncul satu demi satu. Papa, mengepakkan sayapnya, meskipun kecoa itu tidak terbang tinggi atau cepat, tetapi kekerasan tubuh itu sangat kuat. Kecoa ini terkondensasi melalui kekuatan penciptaan bukanlah avatar kaisar kecoa, tetapi tubuh yang hidup dengan jiwa, pikiran dan kesadaran. Begitu terbentuk, kecoa itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke segala arah. Sesuai dengan perintah Kaisar Kecoa Zun, para kecoa yang tidak beruntung itu akan berpatroli dengan Kaisar Zun sebagai inti, dalam radius 100 mil. Setelah binatang jiwa tulang ditemukan, itu akan menyerang binatang jiwa tulang untuk pertama kalinya, membawanya ke lokasi Kaisar Kecoa. Setelah 1 jam, 3.000 kecoa kekaisaran dari dunia hormat kaisar dikondensasi, dan 3.000 kecoa kekaisaran berpatroli bolak-balik di padang belantara batu besar. Bawa itu pergi. Segera, seekor kambing kerangka tertarik satu demi satu dan memasuki kandang Yuan Hong, Niu Ram, Xiongda, Xiong'er, dan Lord Kokroah. Bagi Chu Xingyun, kambing tulang ini dengan ketinggian 7 atau 8 meter dan panjang tubuh sekitar 10 meter benar-benar raksasa. Tetapi untuk Yuan Hong, Niu Ram, Xiongda, dan Xiong'er, yang tingginya lebih dari 9 meter, kambing kerangka ini tidak kecil, tetapi mereka lebih dari 2 meter lebih pendek dari mereka. Faktanya, kambing tulang ini adalah tulang iblis domba di zaman kuno. Untuk Yuan Hong dan Niu Ram dari klan iblis, dan Xiongda dan Xiong'er, tidak peduli domba jenis apa, mereka adalah orang-orang iblis terendah, dan metode bertarung mereka telah lama dikenal. Ketika kambing kerangka tiba, Xiongda dan Xiong'er adalah yang pertama bertindak. Satu demi satu, mereka menstimulasi darah yang keras, mengembunkan kulit tubuh pelindung, dan kemudian bergegas menuju kambing tulang. Dalam deru keras, Xiongda dan Xiong'er dan 2 kambing tulang bertabrakan dengan keras. Setelah memperkuat tubuh pertempuran, mengenakan set lengkap kostum mansoul putih dan kondensasi kulit pelindung tubuh, pertahanan Xiongda dan Xiong'er meningkat 9 kali lipat. Karena itu, bahkan kambing kerangka yang tangguh pun tidak dapat mengguncang Xiongda dan Xiong'er sama sekali. Ditutupi oleh kulit batu syaki, tubuh Xiongda dan Xiong'er menebal beberapa lingkaran, berdiri di depan kambing tulang, dan kambing tulang bahkan tidak mencapai bahu Xiongda dan Xiong'er. Setelah konfrontasi yang hebat, Xiongda dan Xiong tidak bisa bergerak, dan kedua kambing tulang itu, bukannya diserang oleh beberapa langkah, akhirnya duduk di tanah tetapi tidak bangun untuk waktu yang lama.
Ini adalah kasus dengan garis keturunan kekerasan, yang tidak hanya meningkatkan pertahanan, tetapi juga memiliki kekuatan. Hanya ada sejumlah ras, seperti ras gajah dan badak yang dapat bertabrakan dengan beruang raksasa yang kejam. Setelah merobohkan kedua kambing tulang itu, Xiongda dan Xiong'er melenturkan kaki mereka, dan mereka tiba-tiba naik ke udara. Tinggi badan lebih dari 9 meter, jatuh dengan deras pada kambing tulang. Papa, Bokong duduk di atas tulang kambing Xiongda dan Xiong'er melambaikan cakar beruang besar dengan beberapa tamparan, mereka menghancurkan kepala dua kambing tulang. Kepalanya hancur, kedua kambing itu mati secara alami dan tidak bisa mati lagi. Dengan sedikit gemetar, dua jiwa dibagi menjadi 5, yang diletakkan di tubuh Yuan Hong, Niu Ram, Xiongda, Xiong'er, dan Kaisar Zun Kecoa. Segera setelah pertempuran berakhir, di sisi lain, Yuan Hong dan Niu Ram melambaikan batang besi dan batang besi campuran dan menghancurkan tengkorak dua kambing rangka. Dengan cara yang sama, setiap kekuatan jiwa mengambang dibagi menjadi 5 dan dimasukkan ke dalam tubuh 5 orang. Pada saat itu, di luar medan perang Taiko, di bawah kesaksian Taiko akan 5 orang membentuk pasukan dengan darah esensi sebagai panduan, jadi, kekuatan jiwa yang diperoleh secara alami dibagi bersama oleh 5 orang. Karena itu, bahkan Lord Kokroa tidak melakukan apa-apa, tetapi sebagai anggota tim Pro itu masih memiliki andilnya. Adapun batang besi Yuan Hong dan Niu Ram, serta batang besi Bibrida, mengapa mereka dapat digunakan di medan perang Taiko? Ngomong-ngomong, saya juga ingin berbicara tentang manual latihan yang diberikan kepada mereka oleh Kaisar Wolf. Prajurit jiwa dapat disematkan pada tentara kekaisaran, tetapi kebanyakan orang tidak tahu metode ini. Sebagai pemain veteran dari Emperor Rankings, kekuatan Great Wolf Emperor Zun saat ini telah direduksi menjadi Junbang, tetapi pengetahuan, dan pengalamannya masih berperingkat di Emperor Rankings. Awalnya, manual pelatihan ini seharusnya diserahkan kepada Chu Xingyun, tetapi ketika pengganggu muncul tiba-tiba, semuanya sudah terlambat untuk dijelaskan. Chu Xingyun harus memimpin pengganggu itu secepat mungkin. Karena hal-hal terjadi terlalu cepat, Chu Xingyun berjalan terlalu tiba-tiba, jadi panduan latihan ini, yang diorganisir dengan tangan oleh Kaisar Serigala yang korup, tidak jatuh ke tangan Chu Xingyun. Kalau tidak, selama prajurit jiwa dipercayakan kepada prajurit kekaisaran itu dapat digunakan. Dengan cara yang sama, baju besi itu sebenarnya sama, selama jiwa ditempatkan di baju besi prajurit kekaisaran itu bisa digunakan. Menatap bumi dari atas, berfokus pada kecoa Kaisar Zun, seekor kambing kerangka baru saja diringkas dan diserang oleh 3.000 kecoa. Namun, meskipun pertahanan kecoa sebanding dengan binatang buas, kekuatan destruktif pada akhirnya terbatas meskipun juga dapat menyebabkan kerusakan pada kambing kerangka, kerusakannya tidak secepat pemulihan. Oleh karena itu, di bawah perintah Lord Kokroa, semua kecoa hanya bertanggung jawab untuk membawa tulang kambing, dan hal-hal lain diserahkan kepada Yuan Hong, Niu Ram, Xiongda, Xiong'er, 4 orang bodoh. Di semua arah, kambing kerangka tiba di sekitar kecoa Kaisar Zun, dan dengan cepat dibunuh oleh Yuan Hong, Niu Ram, Xiongda, dan Xiong'er. Setiap kambing tulang mati dipenggal, dan kekuatan jiwanya akan dibagi menjadi 5 dan diserap oleh 5 orang. Di depan 5 pria itu, kambing kerangka pemberani sangat lemah, satu datang, dan yang lainnya hanya dipenggal, tidak ada martabat. Setelah tinggal 1 minggu, keempat barang buas dan kecoa Kaisar Zun tiba di White Man's 5-Star War Soul pada saat yang sama, dan kemudian meninggalkan belantara batu dan bergegas ke War Wolf Plain. Setelah memenggal sekelompok serigala liar, kelima serentak itu secara bersamaan dipromosikan ke Green Mansion Soul dan diganti dengan Green Mansion Soul yang disiapkan sebelumnya. Setelah itu, masih menurut metode lama, kecoa ketiga membubarkan 3.000 kecoa menghasut serigala berjiwa mayat melawan serigala liar, dan 4 barang besar bertanggung jawab atas pemenggalan kepala. Serigala perang mayat tingginya hanya 4 atau 5 meter dan sangat cepat, tetapi pertahanannya tidak sebagus kambing kerangka. Mayat jiwa perang serigala telah memperoleh kecepatan super cepat dan kekuatan destruktif yang tajam dengan biaya menurunkan pertahanan. Namun, pertahanan yang kuat melawan Xiongdai dan Xiong'er tidak masuk akal. Sekarang, Xiongda dan Xiong'er telah mengenakan kostum mansoul hijau dan telah mengintegrasikan 11.000 tulang roh. Oleh karena itu, pertahanan Xiongda dan Xiong'er sangat ditingkatkan, baik itu warframe atau pakaian jiwa. Di bawah peningkatan darah yang kejam, pertahanan tubuh dan jiwa meningkat 3 kali lipat dan pertahanannya sekuat batu. Selain itu, meskipun jiwa perang pada awalnya tidak meningkatkan pertahanan itu hanya jembatan komunikasi, tetapi Xiongda dan kulit perlindungan tubuh Xiong'er benar-benar berbeda. Kulit tubuh dibentuk oleh energi jiwa pertempuran yang berkomunikasi dengan dunia, semakin kuat jiwa pertempuran, semakin tebal kulit tubuh dan semakin kuat pertahanannya. Bagi Xiongda dan Xiong'er, jiwa perang melalui perlindungan kulit batu, juga berarti memiliki pertahanan. Oleh karena itu, di bawah peningkatan garis keturunan kekerasan, pertahanan jiwa perang juga meningkat 3 kali lipat. 3 kali 3 kali, bersama-sama itu superposisi 9 kali.
Oleh karena itu, meskipun serangan roh mayat dan serigala itu tajam itu jatuh pada kulit batu Xiongda dan Xiong-er, tetapi mereka bahkan tidak bisa menyimpan segel putih, seperti kriket yang mengguncang pohon. Yuan Hong dan Niu Ram tidak memiliki pertahanan yang kuat. Tetapi mereka memiliki darah iblis ke-9, dan mereka dapat mengangkat posisi bintang menjadi 9 bintang. Green Mang Soul dapat dipromosikan secara paksa ke Blue Mang Soul, dan melawan Wolf War Soul dari Green Mang, meskipun tidak akan membunuh dalam hitungan detik tetapi juga dapat dibunuh dengan 3 atau 2 batang. Sedangkan untuk Kaisar Kecoa tidak perlu mengatakan ini. Dia hanya perlu mengirim 3.000 kecoa untuk membawa jiwa mayat dan serigala dalam jarak 100 mil. Meskipun di permukaan, kecoa Kaisar Zun tampaknya berkontribusi paling sedikit, dan hampir tidak melakukan apapun. Tetapi pada kenyataannya, justru karena keberadaan Kaisar Kecoa hanya ada 3.000 kecoa. Justru karena 3.000 kecoa efisiensi penanaman sangat tinggi. Jika Kaisar Kokroa pergi, efisiensi penanaman akan langsung berkurang 10 kali lipat atau bahkan lebih. Di bawah gabungan 5 orang, hanya dalam 1 bulan, 5 orang mencapai jiwa hijau 9 bintang. Setelah tiba di 9 bintang Green Mountain, sekelompok 5 orang bergegas ke kota Nanhuang, menjual semua penghasilan mereka pada bulan lalu, dan kemudian melewati medan perang Taiko nomor 2 dan berkendara menuju medan perang Taiko no. 3. Sama seperti Yuan Hong, Niu Ram, Xiongda, Xiong-er, dan Kaisar Kecoa Zun Chao memasuki medan perang di sisi ketiga, sisi lain. Chu Xingyun masih berkeliaran di rawa Yinsen. Rawa hantu sangat luas dan tidak terbatas, dengan rumput hijau di segala arah, dan bagian bawah halaman adalah lumpur tanpa dasar. Sudah lebih dari sebulan sejak ia memasuki rawa hantu, Chu Xingyun membantai ribuan binatang hantu setiap hari, tetapi ia tidak menemukan apapun selain rumput Yinsen. Hal yang paling tak tertahankan bagi Chu Xingyun adalah bahwa Yinsen Marsh yang besar bahkan tidak bisa melihat binatang hantu tingkat elit, apalagi binatang jiwa tingkat pemimpin dan kaisar. Waktu berlalu dengan cepat. Keempat barang buas dan kecoa Kaisar Zun, di Taiko Battlefield nomor 3, dapat dikatakan sebagai pembunuhan kuartet. Tapi selama 2 bulan penuh, Chu Xingyun tidak mendapatkan apa-apa selain keberhasilan promosi Soul of War ke-9 bintang Blue Mountain. Tentu saja, jika Anda benar-benar tidak ingin mengatakan apa-apa itu tidak terlalu ketat. Sebenarnya, meskipun dalam 2 bulan terakhir, Chu Xingyun tidak mengambil 1 tulang jiwa, tetapi mayat-mayat rumput Yinsen semua dibawa ke ruang dimensi oleh Chu Xingyun. Hari ini, ruang dimensi Chu Xingyun penuh dengan lebih dari 100.000 rumput hantu, yang dapat digambarkan sebagai tumpukan gunung. Yinsen Chao adalah keberadaan khusus antara tumbuhan dan hewan, warnanya hijau tua tetapi darah yang mengalir berwarna merah, yang mengandung energi besar. Karena itu, dalam 2 bulan terakhir, panen Chu Xingyun, di samping kekuatan jiwanya, adalah 100.000 mayat rumput Yinsen dan genangan darah rumput Yinsen yang besar. Yang membuat Chu Xingyun cemas adalah dia terus membunuh rumput Yinyin, kecuali mayat dan darah tidak ada keuntungan. Setelah tiba di 9 bintang rumah mewah biru, tidak mungkin lagi menyerap kekuatan jiwa-jiwa rumah mewah biru. Sekarang, hanya dengan menyerap kekuatan jiwa-jiwa rumah mewah merah, jiwa perang akan terus meningkat. Tetapi masalahnya adalah bahwa Chu Xingyun datang ke medan perang nomor 2 untuk menemukan Lotus Monster Purba, dan tidak dapat menemukan Lotus Monster Purba ini. Chu Xingyun tidak bisa pergi. Dalam 2 bulan, Chu Xingyun telah mencapai pusat Yinsen Marsh dan telah mencari selama 3 hari di pusat. Tapi rawa hantu ini, kecuali rumput hantu, tidak punya apa-apa, bahkan elit-elit belum melihatnya. Ini benar-benar abnormal. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun harus meninggalkan pusat rawa Yinsen dan terus bergerak maju, bergegas menuju kedalaman rawa Yinsen. Mulai sekarang, jiwa perang Chu Xingyun sudah menjadi bintang biru dari 9 bintang, jadi, tidak ada keuntungan untuk membunuh jiwa binatang lagi. Karena itu, selama pelarian, Chu Xingyun akan mempercepat bahkan jika ia bertemu dengan binatang hantu, dan tidak akan terjerat dengan itu. Setelah menyerah memancung binatang hantu, berlari dengan kecepatan penuh, kecepatan Chu Xingyun meningkat beberapa kali. Oleh karena itu, butuh 2 bulan untuk mencapai inti rawa, tetapi kemudian, Chu Xingyun hanya membutuhkan 2 minggu untuk mendekati kedalaman rawa Yinsen. Di ujung Yinsen Marsh, ada gunung-gunung yang bergulir. Menurut tanda pada peta, gunung-gunung ini adalah pegunungan Yinsang. Pegunungan Yinsang tidak mencapai puncak dan temboknya sangat curam, yang tidak dapat digulingkan oleh manusia. Pada akhir Yinsang Marsh, di kaki pegunungan Yinsang, Chu Xingyun akhirnya menemukan spesies baru. Sekilas, ada padang rumput subur di kaki pegunungan Yinling yang menjulang ke awan. Dari sudut pandang yang tinggi, padang rumput ini tidak berbeda dari lokasi-lokasi lain di Soul Swamp, terbuat dari rumput dan bunga liar. Bunga-bunga yang sama, rumput yang sama, rawa yang sama, semuanya terlihat persis sama. Tetapi sebenarnya, bunga-bunga di sini dan rumput di sini ratusan kali lebih tinggi daripada rumput dan bunga di tempat-tempat lain di rawa Yinsen. Berdiri di atas rumput yang tingginya 30 hingga 40 meter dan tinggi 10 lantai, Chu Xingyun terlihat sangat kecil, seperti semut yang ternoda di rumput.
Melihat padang rumput yang tak berujung, Chu Xingyun tertegun. Saya telah melihatnya di padang rumput, tetapi Chu Xingyun belum melihatnya karena padang rumput terdiri dari rumput setinggi 30 hingga 40 meter. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun melompat jauh-jauh di atas bilah rumput dan bergegas menuju ujung rawa dengan kecepatan penuh. Tidak lama kemudian, 3 rumput hantu bergegas keluar dari rawa di bawah mereka, melambaikan pedang daun hijau-hijau, dan bergegas menuju Chu Xingyun gila. Jika Anda perhatikan dengan seksama, rumput Yinsen ini panjangnya sekitar 9 meter, dan mereka tebal dan kuat. Pasangan daun pedang di tangan mereka lebih dari 3 meter. Jelas, ketinggian ini memiliki 3 kali keberadaan rumput Yinsen biasa, dan mereka harus menjadi elit Yinling. Menghadapi serangan 3 hantu elit, Chu Xingyun mengangkat pisaunya tepat waktu, tetapi di bawah kekuatan teror, tubuh Chu Xingyun langsung meledak. Itu terbang 100 meter jauhnya dan menabrak pisau rumput hijau, yang membuatnya jatuh. Tidak hanya Essence Elite yang 3 kali lipat tingginya, kekuatannya juga telah sangat meningkat, terutama pasangan Ye Jian. Meskipun mereka dipotong melalui celah yang dalam, mereka tidak terputus. Begitu kakinya menginjak pedang, Chu Xingyun memantul dalam sekejap dan dengan cepat melompat ke atas bilah rumput untuk menghindari pengejaran 3 jiwa elit itu. Setelah serangkaian kilatan, Chu Xingyun akhirnya berbalik dan mendarat di bunga yang tingginya lebih dari 40 meter. Pertama kali saya melihat pada 3 elit binatang tua, dan apa yang saya lihat adalah bahwa 3 binatang tua dibuang oleh Chu Xingyun untuk jarak yang jauh. Chu Xingyun menatap kosong pada 3 binatang hantu. Menurut keadaan normal, kecepatan elit hantu jelas lebih cepat daripada binatang hantu biasa, dan itu tidak sedikit lebih cepat. Tetapi dari jarak sekarang, faktanya jelas bukan itu masalahnya. Di antara pikiran-pikiran itu, ketiga binatang hantu telah menginjak pedang dan dengan cepat melompat ke sini. Mengernyit, Chu Xingyun tidak buru-buru membunuhnya, tetapi dengan cepat melompat ke rumput besar. Saat memukul, Chu Xingyun mengamati 3 jiwa elit. Melihat itu, kecepatan 3 elf elit sebenarnya tidak lambat, tetapi kecepatan ini mengacu pada kecepatan di pesawat. Kaki-kaki dari rumput Yinsen sebenarnya adalah akar rumput, di antara puluhan akar rumput yang melambai, kecepatannya sangat cepat. Namun, meskipun akar rumput ini kuat, mereka sangat lunak. Ketika bergerak paralel, kecepatannya secara alami sangat cepat, tetapi ketika melompat secara vertikal, mereka terlalu lemah. Badan setinggi 9 meter itu tebal dan berat, dan elastisitas akar rumput terlalu rendah, jadi, kemampuan lompatan dari elit-elit ini sangat buruk. Khususnya, ketika elit-elit ini melompat ke atas bilah rumput, tubuh yang tingginya hampir 10 meter langsung membengkokkan bilah, dan kakinya lunak dan tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Meskipun rerumputan ini tingginya lebih dari 30 meter, elit hantu ini tingginya hampir 10 meter, jadi, bilah rumput itu tidak tahan sama sekali dengan hantu elit ini. Tinggi dan berat, elastisitas akar rumput terlalu lemah, ketika jatuh di daun, tidak ada tempat untuk meminjam. Karena itu, begitu elit roh meninggalkan rawa dan membuat lompatan memanjang, kecepatannya terlalu lambat. Chu Xingyun mengambil napas di antara pikirannya, dan langsung menyerang 3 jiwa elit. Begitu dia mendekati 3 elit Yinling, ke-6 Ye Jian memotong ke arah Chu Xingyun seperti badai. Setelah dengan memalukan memegang 3 pisau berikutnya hampir terbelah pada tubuh Chu Xingyun pada saat yang sama, dan langsung menerbangkannya. Voli terbalik, dan Chu Xingyun mendarat dengan mantap di atas bunga besar dengan diameter 10 meter. Di tengah aroma melonjak, Chu Xingyun menyentuh bagian di mana tubuh dipotong untuk pertama kalinya. Untungnya, meskipun ketiga pedang itu sangat kuat, tetapi di bawah perlindungan jas Kaisar Zimang, Chu Xingyun menderita dampak kekerasan, tetapi tidak terluka. Melihat 3 elit pintar memukul dengan canggung pada bilah rumput, Chu Xingyun tidak bisa tidak kagum. Jika 3 elit jiwa mayat ini berada di rawa di luar, Chu Xingyun tidak bisa bertarung sama sekali. Tidak peduli kecepatan, frekuensi serangan, kekuatan atau kehancuran, itu terlalu menakutkan. Jangan melihat elit hantu ini melompat dengan canggung di antara bilah rumput, tetapi ketika bergerak secara paralel, mereka sangat cepat, bahkan mengeluarkan hantu panjang. Rawa adalah air, dan di bawah 5 elemen, kayu air. Oleh karena itu, dalam rawa, kecepatan elit hantu ini hampir secepat hantu dan hantu, bahkan lebih cepat daripada kecepatan Chu Xingyun di negara bagian Sengsing. Begitu ceroboh, mereka semakin dekat dengan elit-elit ini, dan sepasang Ye Jian yang panjangnya 3 meter memegang mereka, dan segera mereka bisa meletakkan jaring pedang. Bahkan Chu Xingyun, yang merupakan bintang biru dan 9 bintang, tidak bisa menangkisnya. Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi melihat 3 elit hantu berjuang menuju sisi ini. Jika ditempatkan di rawa di luar, ini jelas merupakan 3 raja yang tak terkalahkan. Begitu berada di rawa di luar, temui 3 elit hantu ini, kecuali Chu Xingyun menarik kekuatan dunia, jika tidak, sama sekali tidak ada jalan ke surga, tidak ada cara untuk memasuki tanah, dan tidak ada yang harus berlari. Namun, di padang rumput raksasa ini, elit hantu setinggi 10 meter ini, terhalang oleh bilah besar ini, tidak bisa bergerak dengan kecepatan sama sekali, memantul terlalu buruk, dan kecepatan gerakan mereka langsung jatuh ke tingkat tanpa ancaman.
Mengambil napas panjang, Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa, dan langsung menarik kekuatan dunia, dan kemudian dia bergegas menuju 3 jiwa elit lagi. Dalam dentang sengit, setelah Chu Xingyun membuat beberapa perkelahian keras, dia menyapu 3 elit pedang dalam sekejap. Setelah memenggal 3 jiwa elit, Chu Xingyun dengan cepat menghilangkan kekuatan dunia, dan melihat tubuh 3 jiwa elit dengan matanya bersinar. Di bawah keadaan yang mengilhami kekuatan dunia, ketiga elit jiwa ini pasti akan menyingkat kostum jiwa mereka. Sebagai elit berjiwa biru dari makhluk jiwa, jika tidak ada yang tak terduga terjadi, 3 jiwa elit yang terkondensasi haruslah pakaian jiwa berjanggut biru. Benar saja, 3 kekuatan jiwa bangkit, 3 potong pakaian jiwa, secara bertahap terkondensasi. Melihat kostum jiwa secara bertahap mengembun di topan, mulut Chu Xingyun melebar, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Sebagai elit jiwa, perlu untuk menyingkat kostum Mansoul biru. Tapi di bawah tatapan Chu Xingyun, apa yang terkondensasi di topan bukanlah pakaian jiwa, tapi 3 tulang roh. Hanya rumput Yinsen biasa yang akan memadatkan tulang roh. Sebagai jiwa elit, mayat itu harus memadatkan pakaian jiwa. Mungkinkah dikatakan, apa yang terjadi pada kekuatan dunia-dunia mayat hidup? Tapi itu masih tidak benar, rumput Yinsen ini bukan tanpa harta terkondensasi, tetapi hal-hal terkondensasi tidak benar. Dengan linglung, Chu Xingyun terus mengemudi menuju kedalaman padang rumput raksasa. Baru saja, tidak jauh, 2 sosok hijau gelap muncul lagi dari rawa di bawah. Melihat dari dekat, tingginya masih lebih dari 9 meter, menahan Ye Jian lebih dari 3 meter, bersiul ke arah Chu Xingyun dan membunuhnya. Cepat membuka kekuatan dunia, setelah Chu Xingyun hampir tidak memeras 2 pisau, pedang Zimang terpotong secara horizontal, dan lagi-lagi 2 elit jiwa mayat terbunuh di tempat. Tapi di bawah penantian Chu Xingyun yang penasaran, di antara 2 siklon kekuatan jiwa, 2 tulang roh terkondensasi lagi. Dalam keadaan linglung, Chu Xingyun terus melangkah lebih dalam, menemui 3 elit hantu lagi, dan menarik kekuatan dunia, dan setelah dipenggal dan dibunuh, ia mendapatkan 3 tulang roh lagi. Mengambil 3 tulang roh, Chu Xingyun tampak bingung. Mungkinkah dikatakan bahwa ini sebenarnya bukan elit hantu, tetapi rumput hantu yang umum? Melihat rumput hijau besar dan bunga-bunga di sekitarnya, otak Chu Xingyun berlari dengan cepat, dan dia secara bertahap memikirkan kemungkinan. Lebih dari 80.000 tahun yang lalu, bunga lotus raksasa muncul di rawa hantu ini. Sejak munculnya lotus raksasa, rawa Gintama ini telah berubah menjadi jadi, dan tidak ada yang berjalan keluar dari sini hidup-hidup. Dari sudut pandang Chu Xingyun, lotus peri kuno-kuno harus menjadi biji teratai yang terkubur jauh di bawah lumpur. Setelah ratusan juta tahun usia kehamilan, ia berakar dan berkecambah lebih dari 80.000 tahun yang lalu, dan pecah dari bumi, meringkas raksasa besar teratai hijau. Monster purba itu jelas tidak sederhana. Setelah tumbuh, ia memengaruhi rumput hijau dan bunga liar di sekitarnya, membuatnya tumbuh sangat mewah, dan tinggi serta diameternya telah meroket ratusan kali. Karena rumput liar dan bunga liar telah meroket hingga tingkat ini, rumput hantu yang terikat antara tanaman dan hewan secara alami tidak mungkin tidak terpengaruh, dan itu harus dimutasi. Meskipun tidak sebanyak rumput liar dan bunga liar, volumenya telah melonjak ratusan kali, tetapi telah meningkat sekitar 3 kali lipat. Oleh karena itu, tampaknya binatang hantu setinggi lebih dari 9 meter mungkin adalah rumput hantu yang termutasi, bukan elit jiwa perak. Meskipun tubuhnya tinggi dan besar, binatang hantu masih binatang buas, dan apa yang bisa dikondensasi juga adalah tulang roh, dan jiwa yang kental tidak bisa keluar. Meskipun belum mungkin untuk menentukan apakah tebakan ini benar atau tidak, meskipun rumput jiwa lebih tinggi dan lebih besar, kekuatan dan kecepatannya telah meningkat, tetapi pertahanannya belum meningkat banyak. Ini seperti manusia dengan ketinggian lebih dari 2 meter, seperti manusia dengan ketinggian sekitar 1 meter dan 5, masa meningkat dan kekuatannya pasti akan meningkat. Tetapi dalam hal kekerasan tubuh, apakah tinggi atau pendek, sebenarnya sama. Meskipun tubuhnya besar dan anggota badannya tebal, bahannya tidak berubah. Oleh karena itu, meskipun sulit bagi Chu Xingyun untuk memblokir serangan rumput Yinsen mutan ini, Zimang Warblade Chu Xingyun masih dapat membunuh rumput Yinsen ini dalam hitungan detik. Mencari bunga liar besar dengan diameter 10 meter, Chu Xingyun tinggal di kelopak. 3 kekuatan dunia hari ini semuanya telah habis. Jika Anda terus membangkitkannya, itu akan menyebabkan beberapa kerusakan pada dunia mayat hidup. Oleh karena itu, kurang dari upaya terakhir, Chu Xingyun tidak akan pernah memulai yang keempat kalinya setiap hari. Situasi saat ini adalah bahwa begitu jarak diperpendek, kecepatan rumput jiwa bermutasi terlalu cepat, dan frekuensi serangan terlalu tinggi. Bahkan jika Chu Xingyun dihidupkan, dia tidak bisa menghindarinya. Karena itu, kecuali kekuatan dunia tertarik, Chu Xingyun tidak bisa membunuh rumput Yinsen mutan ini. Sebagai makhluk herbaceous, pertahanan rumput Yinsen sangat umum, bahkan jiwa manusia hijau, King Kong. Ciri khas rumput Yinsen adalah ia bergerak sangat cepat dan frekuensi serangannya sangat cepat.
Begitu mendekat, ia akan terbunuh seketika. Namun, di atas padang rumput raksasa ini, terhalang oleh bunga dan rumput setinggi 30 hingga 40 meter, meskipun rumput hantu mutan ini lebih cepat, mereka tidak dapat ditampilkan sama sekali. Karena itu, cara terbaik untuk memotong rumput hantu adalah dengan menyerang dari jarak jauh. Tapi rasa tidak enak beracun dan roh-roh jahat di medan perang Taiko benar-benar terlalu kuat, dan serangan jarak jauh sulit dilakukan di sini. Gas pedang terputus. Begitu gas pedang muncul, ia terkikis oleh malai beracun dan roh-roh jahat. Tanpa terbang jauh, itu benar-benar terkikis dan tidak bisa melukai binatang buas. Di antara pikirannya, Chu Xingyun dengan ragu-ragu memeriksa rumput raksasa tidak jauh dari sana. Dalam sekejap, guntur yang berkelok-kelok dan meliuk-liuk meledak meniupkan bilah rumput raksasa ke dalam lubang hitam hangus dengan jari-jari tebal. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit. Jika perubahannya di luar medan perang Taiko, guntur ini pasti tebalnya ratusan meter dan puluhan ribu meter. Di bawah guntur, bahkan gunung besar akan terpecah seketika. Namun, di medan perang kuno ini, di bawah serangan malaria beracun dan di bawah menelan rasa malu, kekuatan guntur adalah 99, semuanya diserang dan dimakan. Artinya, guntur Chu Xingyun berasal dari monumen guntur kuno. Jika cukup kuat, jika tidak, antara detektif ini, apalagi guntur, bahkan kentut tidak akan berdering satu. Mengernyit karena petir tidak akan bekerja, maka hal berikutnya yang akan diuji adalah monumen racun kuno. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun mengulurkan tangan kanannya lagi dan melambaikan tangan ke rumput hijau raksasa di sisi yang berlawanan. Kabut biru segera menyelimuti rumput hijau raksasa. Di bawah tatapan Chu Xingyun, kabut beracun hijau gelap dengan cepat mengikis rumput raksasa di antara suara. Di bawah erosi keras kabut beracun itu berlangsung sekitar 100 napas. Rumput yang lebih dari 30 meter tingginya benar-benar hangus oleh kabut beracun hijau. Melihat rumput hitam hangus dengan asap, Chu Xingyun tidak bisa membantu menyalakan matanya. Yang sangat beracun yang terkandung dalam monumen racun kuno ini sungguh luar biasa. Kabut beracun hijau yang dikeluarkan oleh makam racun kuno dapat terus menyerap malaria beracun di medan perang Taiko untuk memperkuat racun kabut beracun. Kasus kabut beracun naik secara linear. Bersemangat, Chu Xingyun bereksperimen beberapa kali lagi. Selusin teknik detoksifikasi telah dilakukan berturut-turut, dan segera puluhan rumput hijau raksasa di sekitar, dalam suara mendesis, sepotong kegelapan dikorosi oleh kabut beracun, dengan mata putih melengkung di sekitar. Dia menghela nafas panjang, karena monumen racun kuno ini dapat digunakan di medan perang Taiko, dan juga dapat menyerap kejahatan racun dari medan perang kuno untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Lalu selanjutnya, Chu Xingyun memiliki metode serangan jarak jauh. Setelah merapikan, Chu Xingyun meninggalkan bunga raksasa dan melaju jauh ke padang rumput raksasa. Setelah kehabisan, satu kiri dan kanan, dua rumput Yinsen mutan melompat keluar dari lumpur di bawah. Pada saat ketika dua rumput Yinsen mutan melompat keluar dari lumpur, tangan kanan Chu Xingyun menjelajah, dan dua kabut hijau menyelimuti dua rumput Yinsen mutan berturut-turut. Dalam suara yang halus, dua rumput Yinsen yang bermutasi berisik, dan di bawah erosi kabut beracun yang sangat beracun, permukaan dari dua rumput Yinsen yang bermutasi dengan cepat menjadi hitam hangus, dan awan asap dipancarkan. Meskipun sangat beracun dalam tubuh, dua rumput Yinsen mutan tampaknya tidak sadar, melambaikan sepasang Yejian panjangnya lebih dari 3 meter, dan bergegas menuju Chu Xingyun dengan kecepatan penuh. Mengernyit, Chu Xingyun tidak ingin terjerat dengan itu, berbalik dan melanjutkan. Hanya jauh dari sana, 3 rumput Yinyin melompat dari 3 posisi dan bergegas menuju Chu Xingyun di udara. Melihat dengan dingin pada 3 rumput hantu, tangan kanan Chu Xingyun menyelidik di antara mereka, dan kabut beracun hijau besar segera menutupi 3 rumput hantu mutan. Kabut beracun Chu Xingyun berasal dari monumen racun kuno, dan energinya tidak terbatas, tidak peduli bagaimana dikonsumsi, itu tidak akan pernah habis. Pada waktu itu, Lord Kokroah mengandalkan energi dari monumen kuno angin untuk mengembunkan pasukan miliaran triliun klan kecoak, tetapi energi dari monumen kuno angin tidak pernah habis. Hal yang sama berlaku untuk monumen racun kuno ini. Bahkan jika kabut beracun dilepaskan tanpa batas waktu dan ratusan juta tahun dilepaskan, monumen racun kuno ini tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, Chu Xingyun sangat boros ketika ia mempraktikkannya. Dengan lambaian tangannya, kabut beracun menyelimuti daerah itu dengan diameter ratusan meter, belum lagi 3 dan 300 rumput Yinsen yang bermutasi juga menutupinya. Namun, setelah pameran selesai, Chu Xingyun mengerutkan kening. Meskipun monumen racun kuno memiliki energi tak terbatas, masih perlu untuk mengontrol, jika tidak. Begitu Anda bertarung dengan pasangan Anda di masa depan, tidakkah Anda bahkan meracuni pasangan Anda dengan teknik pengurangan racun? Sepanjang jalan, Chu Xingyun mengikuti semakin banyak rumput Yinsen mutan. Awalnya hanya ada 2, lalu menjadi 5, 8. Akhirnya, ketika Yinsen mutan Chu Xingyun mencapai 8, 2 Yinsens yang diracuni dalam kelompok pertama akhirnya jatuh ke tanah dalam ratapan.
Di antara dua suara siulan, dua kelompok lampu merah terbang ke udara, terbang dari tubuh dua rumput hantu yang bermutasi, dan dengan cepat terbang ke arah Chu Xingyun. Menonton dua kelompok kekuatan jiwa merah tertegun, Chu Xingyun benar-benar bingung. Menurut pengetahuan yang dikuasai oleh Chu Xingyun, sebagai binatang jiwa binatang biru, rumput jiwa yin harus menyingkat kekuatan jiwa biru. Tapi sekarang, bagaimana dua jiwa merah berkondensasi? Melihat dua kekuatan jiwa bergabung ke dalam tubuh, saat berikutnya. Dalam deru keras, angin di dalam tubuh Chu Xingyun melonjak dan kekuatan roh-roh perang dengan keras melambai. Di hadapan 6 rumput hantu bermutasi di belakangnya, Chu Xingyun sudah terlambat untuk melihat jiwa perang, dan setelah 6 putaran dengan 6 rumput hantu bermutasi di sepanjang jalan, akhirnya, 6 binatang hantu diracun dan mati di tanah. Saya tidak peduli dengan 6 jiwa terbang merah, Chu Xingyun membuka visi batinnya untuk pertama kalinya, dan melihat jiwa perang di laut. Seperti yang Anda lihat, jiwa asli bintang 9 bintang biru kini telah memerah. Melihat jiwa perang yang jernih dan berubah bentuk, Chu Xingyun segera mencapai kesimpulan. Jelas, dengan kelahiran monster kuno, rumput yin tidak hanya bermutasi, tetapi juga menyerap energi aneh yang disebarkan oleh monster kuno, tingkat rumput yin sen juga dipromosikan. Sekarang, rumput yin sen ini bukan lagi binatang jiwa berjiwa biru, tetapi hewan jiwa berjiwa merah. Melihat kosong pada jiwa merah perang di Sihai, Chu Xingyun tampak kosong. Di medan perang Suire Junior, selama ratusan juta tahun, hanya ada lelaki kulit putih, lelaki hijau, dan lelaki biru. Red Man's Soul Beast, Purple Man's Soul Beast, dan Silver Man's Soul Beast hanya dapat dilihat di medan perang menengah Taiko. Menurut informasi yang tersedia untuk Chu Xingyun, tidak ada tentara yang tersebar di medan perang Taiko menengah. Ada 3.000 jiwa binatang di seluruh medan pertempuran Taiko menengah. 3.000 jiwa buas ini adalah 1.000 rumah besar merah, 1.000 rumah besar ungu, dan 1.000 rumah besar perak. 3.000 jiwa buas ini tersebar di area berbahaya di medan tempur Taiko perantara, yang masing-masingnya sangat kuat. Tim orang diharuskan bertarung bersama untuk menang. Hampir mustahil untuk mengalahkan 3.000 jiwa binatang dari medan pertempuran menengah dengan kekuatan pribadi. Menurut legenda, mereka yang bisa mengalahkan binatang buas dari medan perang menengah dengan kekuatan mereka sendiri tidak terkecuali, semuanya adalah penguasa daftar kaisar. Atau mungkin memiliki potensi seorang kaisar. 3.000 jiwa binatang raja dari medan pertempuran Taiko menengah dapat digambarkan sebagai hanya kuat dan tak tertandingi. Selain itu, bukan untuk mengatakan bahwa Red Man's Soul Beast harus lemah dan Silver Man's Soul Beast harus kuat. Dalam banyak kasus, kekuatan Red Man's Soul Beast lebih kuat daripada Silver Man's Soul Beast. Setelah Red Man's Soul Beast dipenggal, selama 1 minggu, itu bisa dipersatukan kembali. Dibutuhkan 1 bulan untuk Purple Man's Soul Beast untuk dipersatukan kembali. Setelah jiwa binatang buas perak terbunuh, dibutuhkan 1 tahun untuk mengembun. Oleh karena itu, dalam rangka untuk bersaing untuk 3.000 binatang jiwa, di medan perang Taiko menengah, berbagai pertempuran tim adalah arus utama. Energi ringan tidak berguna untuk mengalahkan Soul Beast, dan Anda harus mengalahkan tim lain untuk menjadi pemenang akhir. Dapat dikatakan bahwa di medan perang menengah Taiko, pemula yang paling ke medan perang utama Taiko tidak terkalahkan. Namun, secara umum, para pejuang dari medan perang Suire menengah tidak akan datang ke medan perang Suire primer. Di medan perang elementer ini, begitu ranah jiwa perang mencapai 9 bintang rumah mewah biru, itu tidak bisa lagi dipromosikan, dan itu akan terus bertahan, kecuali untuk kostum tulang roh dan jiwa, tidak akan ada keuntungan. Satu-satunya cara untuk terus meningkatkan kekuatan adalah memasuki medan perang Taiko menengah, tidak ada cara lain. Di dalam medan perang Suire tingkat menengah, 3.000 Beast Soul yang tak terkalahkan, serta tim kuat yang tak terhitung jumlahnya, adalah musuh yang harus dihadapi setiap tim setiap saat. Di tengah-tengah medan pertempuran Taiko, musuh terkuat bukanlah jiwa buas, tetapi tim teratas dari langit berbintang. Oleh karena itu, untuk mendapatkan 1 set rumah besar merah, secara teori, tidak lebih mudah daripada mendapatkan 1 set perak. Kekuatan binatang perak belum tentu lebih kuat dari binatang merah dan binatang ungu. Frekuensi agregasi binatang buas, bukan kekuatan, yang menentukan jumlah rumah mewah merah, ungu dan perak. Tapi sekarang, di medan perang junior Taiko ini, ada binatang jiwa mang merah, yang gila. Sekarang ada Red Man's Soul Beast, adalah mungkin untuk memiliki elite Red Man's Soul Beast. Sekarang setelah Anda memiliki Red Man's Soul Beast Elite, dimungkinkan untuk menyingkat pakaian Red Man's Soul. Dengan kostum Red Man's Soul, pakaian Kaisar Chu Xingyun dapat terus diintegrasikan dan diperkuat dan dipromosikan menjadi kostum Silver Man's Soul. Dengan cara ini, ketika Chu Xingyun akhirnya bisa memasuki medan perang Taiko menengah, kemungkinan akan memakai jas mantel perak tingkat atas yang diproduksi di medan perang Taiko menengah. Semakin dia berpikir, semakin bersemangat, Chu Xingyun berdiri. Selanjutnya, Chu Xingyun memiliki 3 hal yang harus dilakukan. Hal pertama adalah mencari monster kuno di padang rumput raksasa. Hal kedua adalah, dalam proses mencari monster kuno, menggunakan teknik keracunan untuk dengan cepat membantai rumput hantu yang bermutasi, dan berusaha untuk meningkatkan kekuatannya ke bintang merah dari 9 bintang di waktu tercepat.
Hal ketiga, dan yang paling penting, adalah mencari elit-elit untuk mendapatkan kostum Mansoul merah untuk meningkatkan posisi bintang dan kualitas setelan kaisar. Dalam hal apapun, sebelum memasuki medan perang Taiko Perantara, Chu Xingyun akan mempromosikan jas kaisar ke setelan jas perak. Setelah membuat keputusan, Chu Xingyun tidak terburu-buru untuk bertindak tetapi kembali ke ruang dimensi dan tidur dengan indah. Ketika dia bangun dan menyesuaikan keadaannya dengan yang terbaik, Chu Xingyun meninggalkan ruang dimensi dan mulai naik di padang rumput raksasa. Selama berlari, kecepatan Chu Xingyun secepat angin di negara bagian Sengsing. Dengan Mansions of Souls biru milik Chu Xingyun dipromosikan menjadi Red Mansions of Souls, kekuatan Souls of Souls telah sangat meningkat dan efek Sengsing juga telah sangat meningkat. Pada saat ini, kecepatan Chu Xingyun telah melebihi kecepatan bergerak rumput Yinsen Mutan. Oleh karena itu, berlari sepanjang jalan ada variasi rumput Yinsen yang konstan, yang melompat keluar dari rawa dan mengejar di belakang Chu Xingyun. Sambil berlari dengan kecepatan penuh, Chu Xingyun terus melakukan teknik pengurangan racun, dan menyelimuti rumput hantu bermutasi yang melompat keluar dari rawa di bawah kabut beracun. Selanjutnya, Chu Xingyun mempercepat, dan segera melemparkan beberapa rumput hantu bermutasi di belakangnya, dan setelah hanya selusin napas, dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Setelah 100 napas, sepotong kekuatan jiwa merah, yang membentang sejauh 10 juta meter, meraung dan bergegas, masuk ke tubuh Chu Xingyun, dan bergabung ke dalam jiwa perang. Akhirnya, ketika hari akan berlalu dan Chu Xingyun akhirnya berhenti lelah untuk beristirahat, dia telah meracuni puluhan ribu rumput Yinsen yang bermutasi. Membuka mulutnya dengan gembira, sesuai dengan kecepatan ini, selama 100 hari, yaitu, lebih dari 3 bulan, Chu Xingyun dapat meracuni 1 juta rumput Yinsen Mutan untuk mencapai ranah 9 bintang Red Mans. Dengan cara ini, bahkan jika Anda tidak dapat menemukan elit Yinsen Mutan, Anda tidak dapat meningkatkan kualitas jas kaisar. Saat menghadapi pengganggu lagi, Chu Xingyun juga bisa bertarung 1 lawan 1. Bahkan jika Anda tidak bisa menang, Chu Xingyun tidak mudah dikalahkan dengan setelan Kaisar Zimang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap